Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, shalom, dan salam sehat. Kali ini kita jumpa kembali dalam pertemuan untuk mata kuliah biostatistika. Kali ini adalah pertemuan yang keempat dari rencana perkuliahan di semester ini. Sesuai dengan topik pada pertemuan kali ini, kita akan membahas ada dua topik besar. Izinkan saya share screen. Baik, mudah-mudahan ini juga tampil di layar adik-adik, teman-teman semua. Dua topik besar ini akan coba kita pelajari secara sama-sama karena ini menjadi penting di dalam perkuliahan. Sebelum saya memulai, saya minta maaf. Sejatinya atau seyogyaknya saya harus bertatapan muka langsung. Tapi karena ini masih di KEVA, tepatnya di pendampingan Dinas Kesehatan, jadi saya menyisipkan waktu untuk melakukannya live streaming. Mudah-mudahan di pertemuan atau di minggu berikutnya kita sudah bisa kopi darat lagi. Sekali lagi saya minta maaf ya. Oke, baik. Topik kali ini yaitu terkait dengan topik yang minggu lalu. Dalam distribusi peluang, kita juga uh, sudah membaca dan mendengarkan bahwa permutasi dan kombinasi itu masuk di dalam topik yang akan kita ulas. Adapun ringkasan materi ataupun kerangka penyajian ya terdapat ini yaitu apa itu permutasi, kemudian bagaimana contoh-contoh, bagaimana kita masuk latihan penyelesaian soal, dan case study di permasalahan kesehatan. Lalu kita akan pindah ke kombinasi, begitu juga dengan contoh-contoh dan latihan-latihannya. Ya, terakhir nanti kita akan latihan ataupun penugasan. Baik, yang pertama permutasi. Ya, permutasi ini adalah permutasi yang faktorial. Misalkan kita ambil eh, bilangan bulat, ya n itu adalah bilangan bulat, di mana besar n faktorial itu disimbolkan dengan n tanda seru atau n faktorial ini sebagai hasil kali semua bilangan bulat, ya, di antara n hingga 1. Untuk n sama dengan 0 atau dengan kata lain 0 faktorial itu disepakati definisinya adalah bernilai 1. Saya ulangi, untuk n sama dengan 0 itu didefinisikan sama dengan nilainya adalah 1. Ya. N faktorial berdasarkan definisi di atas, kalau kita masukkan ke dalam persamaan, N faktorial itu sebenarnya sama dengan N dikali dengan N min 1 dikali dengan N min 2 sampai dengan 1. Ya, di mana 0 faktorial itu sama dengan 1. Oke. Contoh, kalau kita mau tuliskan 10 faktorial pertama dari susunan bilangan, yaitu 0 faktorial itu nilainya 1. 1 faktorial 1. Ya kan? Kalau 2 faktorial berarti 2 kali 1. Nilainya sama dengan 2. 3 faktorial
3 kali 2 kali 1. Berapa jumlahnya? Sama dengan 6. Ya. Bagaimana kalau 4 faktorial? Berarti diurut ya dari 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu dihitung jumlahnya, diperoleh nilai 24. Kalau 5 faktorial berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Begitu seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu kita coba lihat untuk latihan. Bagaimana kalau misalnya 8 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Dan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial. Oke. Yang perlu dipahami untuk menyelesaikan persoalan tadi adalah bagaimana permutasi itu adalah kita menyusun kembali suatu kumpulan objek, ya, yang dimana urutan-urutannya itu diperhatikan, ya. Kalaupun ada perulangan itu tidak diperbolehkan, ya. Saya geser ke slide sebelumnya. 8 faktorial dibagi dengan 7 faktorial itu berarti kita harus pahami 8 itu urutannya sampai ke 1 itu berapa, ya, sesuai dengan persamaan yang awal tadi, ya, ini sampai dengan nilai 1, ya, dari angka nilai yang kita cari. Misalnya 8 faktorial berarti 8 8 kurang 1 itu artinya 7 dikali, ya, jangan lupa dikali dengan 8 kurang 2 artinya 6 dan 8 kurang 3 sampai dengan nilai 1, ya. Begitu juga dengan 7 faktorial sebagai penyebutnya. Oke. Ya, kita tinggalkan ini. Silakan ditulis dulu ini latihannya. Ya. 8 faktorial dibagi dengan 7 faktorial, 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial yang dikali dengan 3 faktorial. Kita lanjut. Silakan saya kasih kesempatan untuk ditulis. Karena ini sifatnya streaming live. Ya, walaupun saya tidak tatap muka langsung, tapi saya menginginkan Anda juga aktif. Begitu saya paparkan, Anda juga menulis atau menghitungnya supaya eh, kompetensi yang kita ingin capai dalam pertemuan kali ini ya kita dapatkan. Oke? Ya, walaupun sebenarnya nanti sebentar juga bisa diulang. Tetapi ada lebih baik kalau Anda mengikutinya serius. Baik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa permutasi adalah menyusun kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Di mana urutan-urutannya diperhatikan. Ya. Sekali lagi, urutannya diperhatikan. Dan perulangannya tidak diperbolehkan. Ya. Nah, ada sebuah case. Case-nya seperti demikian. Ya, silakan kita baca. Badan Eksekutif Mahasiswa atau Senat Mahasiswa hendak menyusun kepanitiaan dalam rangka Hari AIDS Sedunia, yang dimana kepanitiaan ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Urutan-urutan dipertimbangkan. Catatannya itu adalah urutan dipertimbangkan. Ini adalah contoh permutasi. Lanjut, jika terdapat 3 orang, misalnya Ambu, Broken, dan Cindy, ya, yang akan dipilih untuk menduduki posisi dalam kepanitiaan, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, maka jika kita menggunakan prinsip perkalian atau ya permutasi faktorial tadi, kita dapat menentukan banyaknya susunan panitia yang mungkin. Ya, yaitu pertama, pada saat kita menentukan posisi ketua, yang dapat kita lakukan ada 3 cara. Ya. Oke, ada 3 orang dengan posisi ketua, berarti 3 cara. Oke. Kemudian, begitu ketua ditentukan, maka peluang sekretaris
dapat ditentukan dalam dua cara. Karena posisi ketua sudah ditentukan, tersisa sekretaris. Ya. Setelah ketua dan sekretaris ditentukan, bendahara dapat ditentukan. Sisanya, itu cara. Saya ulangi. Pada saat kita mau menentukan posisi ketua, maka yang dapat dilakukan permutasinya ada tiga cara. Karena ada tiga posisi kan, tiga orang. Begitu ketua ditentukan, sekretaris dapat ditentukan dalam dua cara. Ya. Demikian, setelah ketua dan sekretaris sudah ditentukan, bendahara yang mengikutinya. Berarti tersisa satu cara. Sehingga banyaknya susunan panitia yang mungkin adalah 3 faktorial. Ya, kalau kita masukkan ke persamaan, artinya 3 kali 2 dikali 1. Jumlahnya sama dengan 6. Ya. Nah, secara formalnya, tadi juga sudah saya singgung, permutasinya itu sebenarnya didefinisikan adalah dari N unsur yang berbeda-beda. Di mana urutan-urutan itu diperhatikan. Ya. Kalau kita lihat contoh yang lain, misalnya kita mau menentukan permutasi dari 3 huruf yang berbeda. Huruf S, huruf K, dan huruf M. Permutasi, ya, ingat urutan-urutannya dipertimbangkan. Dan huruf SKM adalah SKM, SMK, KSM, KMS. Yang berulang tidak boleh ya. MSK. Berarti kalau sudah MSK tidak boleh MSK lagi. MKS. Apalagi yang kita lupakan? Tidak ada lagi. Ada 3 huruf yang kombinasi, ya, masing-masing seperti SKM, di mana S lebih awal 2 kali, K lebih awal atau yang pertama 2 kali, M yang lebih awal juga 2 kali. Ya. Sehingga terdapat 6 permutasi dari huruf S, K, dan M. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Permutasi dalam teorinya itu juga sama dengan terdapat N faktorial permutasi dari N unsur yang berbeda. Ya. Bagaimana kalau kita menggunakan teori sebelumnya untuk mencari berapa banyak permutasi dari huruf SKM? Maka kita dapatkan 3 unsur dari huruf SKM. Sehingga kalau kita cari permutasinya, karena dia berbeda, S berbeda dengan K, berbeda dengan M, maka 3 faktorial atau 3 dikali 2 kali 1. Jumlahnya 6 permutasi dari huruf atau kombinasi huruf SKM. Nah, kalau kita lanjut, berapa banyak permutasi dari huruf S, K, M, U, N, C? Dengan catatan huruf SKM harus selalu muncul bersama. Artinya tidak terpisahkan. Yang lain boleh terpisah, tetapi SKM harus selalu ada. Ya, bagaimana caranya? Ya, karena huruf SKM harus selalu muncul secara bersama, maka huruf SKM bisa dinyatakan sebagai satu unsur. Ya, disimak baik-baik ya. Satu unsur yang satu kesatuan maksud di sini. Dengan demikian terdapat 4 unsur yang dipermutasikan karena SKM itu sendiri, UNC itu 3 huruf, U sendiri, N sendiri, C sendiri, ya kan? Sehingga banyaknya permutasi adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Mulanya dengan 24. Saya ulangi, ya. Saya ulangi. Karena SKM berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan, dan didampingi oleh 3 huruf lain, maka kita bisa menyimpulkan ada 4 unsur yang dipermutasikan. Ya, karena SKM itu harusnya muncul bersama, tidak terpisah.
Berbeda kalau misalnya SKM ini tidak diberikan penegasan atau tidak diberikan pengecualian harus muncul bersama, maka ada 6 unsur yang dipermutasikan, bukan 4. Ya. Perhatikan baik-baik persoalan ya. Ya, kita ambil case lagi. Ya, ini kita terlalu banyak menggunakan case supaya Anda lebih mengerti. Andaikan dalam kelas Anda ada 20 mahasiswa atau dalam ruangan satu ruangan ada 20 mahasiswa, mau dipilih satu orang yang akan menjadi ketua tingkat. Satu orang berposisi sebagai bendahara. Ingat ada 20 mahasiswa, posisi yang akan dipilih ada 2, yaitu ketua kelas dan bendahara kelas. Pertanyaan, ada berapa cara atau berapa banyak cara untuk memilih ketua dan bendahara? Ya, dari 20 mahasiswa. Oke. Bisa direnungkan, sambil direnungkan, ya sebelum lanjut ke latihan lain, ada 20 mahasiswa ingin eh, apa namanya dipilih seorang yang menjadi ketua kelas dan seorang menjadi bendahara kelas. Oke, dicatat dulu. Kalau sudah tahu jawabannya, silakan dijawab di live chat. Live chat atau di kolom komentar juga boleh. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Ada yang sudah ya. Oke, lanjut. Itu untuk latihan. Sekarang latihan yang berikutnya. Untuk kata sehat. Ya. Untuk kata sehat. Ada berapa huruf di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Berapa permutasinya? Oke. Silakan ditulis dulu sebelum kita lanjut ke sini. Ya, saya ulangi dari latihan yang pertama. 20 mahasiswa dipilih ketua kelas dan bendahara. 20 ada 2 yang mau dipilih. Ya, oke. Ya, ini latihan yang pertama, ini latihan yang kedua. Dari kata sehat, berapa banyak kata yang dapat terbentuk? Ingat, tidak ada pengulangan. Ya, urutan juga diperhatikan. Oke. Kemudian yang ketiga, berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut? Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Kemungkinan membentuk 3 angka. Ya, kombinasi dari 5 angka ini dalam bentuk 3 angka. Triple. Ya, dengan catatan tidak diperkenankan ada pengulangan atau tidak diperkenankan angkat secara berurutan triple. Ya, ya. Itu untuk ketentuan yang pertama. Bagaimana kalau ketentuan itu adalah dimungkinkan ada triple? Coba dihitung. Soal atau pertanyaan A berbeda dengan pertanyaan B. Silakan ditulis dulu ya. Oke, sudah ya. Saya kira ini masih mudah ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan. Yang keempat, terdapat bahan-bahan pemberian makanan tambahan
anak sekolah. Ya, yaitu 5 box susu bubuk, 4 box kedelai serbuk, 2 box kacang hijau serbuk, yang masing-masing berbeda satu sama lain. Ya, silakan ditulis. Berapakah banyak cara untuk menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam sebuah rak? Ya. Jika setiap box bahan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Ya, saya ulangi. Ada bahan-bahan pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah. Ada 5 box susu bubuk, 4 box kedelai serbuk, ada 2 box kacang hijau serbuk, yang masing-masing berbeda satu sama lain. Pertanyaannya, banyak cara untuk menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam sebuah rak. Jika setiap box bahan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Silakan ditulis dan dikerjakan. Soal-soal latihan ini, ya, jangan didiamkan, harus dikerjakan berdasarkan dari penjelasan yang saya sudah sampaikan di depan tadi. Baik, silakan dikerjakan, sambil dikerjakan tetap menyimak, ya, ataupun mungkin mau dikerjakan sebentar, silakan. Yang jelas itu adalah poin atau itu adalah eh, kompetensi juga yang harus Anda penuhi, ya. Permutasi sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Permutasi R dari N objek ini adalah kemungkinan penurutan R buah objek, ya, yang dipilih dari N buah objek. Dengan catatan R itu lebih kecil atau sama dengan N. Yang dalam prinsipnya setiap kemungkinan urutan itu tidak ada objek yang sama, tidak mengulangi objeknya, ya. Dan dapat dinotasikan dengan P, N, R. Ya. Dia tidak boleh ada urutan-urutan yang apa namanya sama, ya. Tidak ada objek yang sama, ya. Banyaknya permutasi R dari N unsur yang berbeda adalah disimbolkan seperti tadi P, N, R sama dengan N faktorial. Perhatikan baik-baik. N faktorial dibagi dengan N dikurangi dengan R faktorial. Ya. Kalau kita lihat permutasi R dari N. N faktorial dibagi dengan N yang dikurangi dengan R faktorial. Oke. Kalau tadi perkalian, ini masuk ke pembagian. Atau dengan kata lain, secara umum, permutasi R objek dari N buah objek itu jika dihitung persamaannya sebenarnya adalah P, N, dan R sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Jika R sama dengan N, maka rumus itu atau persamaan itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial sama dengan N faktorial dibagi dengan 0 faktorial. Ya, 0 faktorial sama dengan 1, maka sama dengan N faktorial. Itu jika R sama dengan N. Oke. Perhatikan betul-betul contoh sebelum nanti sebentar mengerjakan latihan, gitu ya. Sama dengan yang tadi. Saya akan ulang untuk eh, apa namanya? Untuk teman-teman adik-adik bisa kembali mengingatnya dan juga mengerjakannya. Nanti saya akan ulang. Oke. Simak baik-baik. Untuk permutasi, tentukan permutasi 3 dari 5 huruf yang berbeda.
Ingat, permutasi R dari N. Permutasi R dari N. Permutasi 3 dari 5 huruf yang berbeda. Misalnya A, B, C, dan E. Oke. Nah, dengan menggunakan teori yang sebelumnya, untuk menentukan permutasi 3 dari 5 huruf yang berbeda, misalnya A, B, C, D, maka kita dapat R itu kan permutasi 3 tadi. R 3 dan N sama dengan 5. Ya kan? Permutasi 3 dari 5. Berarti R sama dengan 3 dan N sama dengan 5. Permutasi 3 dari 5 huruf A, B, C, D adalah, masukkan dalam persamaan, R-nya adalah 3, N-nya adalah 5. Maka N faktorial dibagi dengan N dikurangi dengan, ya, R faktorial. N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Atau 5 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2. Ya. Kali 1 sebenarnya, ya. Kali 1 faktorial. Tetapi karena ya 1 itu sama dengan kalau kita kali 2 kali 1 faktorial, 1 dengan 1 saling meniadakan. Ya. Maka tidak ditulis lagi. Artinya, kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 5 dikali 4 dikali 3, ya, 2 dengan 2 saling meniadakan. 2 faktorial kali 1 faktorial, 2 faktorial kali 1 faktorial sebenarnya sudah bisa saling meniadakan, kan? Ya, saya ganti supaya lebih jelas. Ya, ini bisa saling meniadakan. Kita coret ini, kita coret ini. Oke, jadi hasilnya hanya 5 kali 4 kali 3. Ya, 5 kali 4 kali 3. Diperoleh nilai 60. Nah, adik-adik, teman-teman, jangan hanya berhenti pada nilai, tapi haruslah dilengkapi dengan simpulan. Itu harus kita belajar. Begitu menghitung sesuatu harus disertai dengan simpulan. Simpulan ini kadang-kadang ya membuat orang keliru. Kalau hanya mengandalkan nilai tetapi tanpa simpulan yang jelas, maka kadang-kadang keliru atau interpretasinya berbeda-beda atau bermacam-macam. Ya. Oke. Jadi, banyaknya permutasi 3 dari 5 dari huruf A, B, C, D, E adalah 60 permutasi. Ya. 60 permutasi. Jangan sampai Anda tulis 60 saja, tapi 60 lengkapi dengan 60 permutasi. Karena permutasi yang kita cari. Ya, oke. Nah, kita lihat case. Sebuah undian dilakukan menggunakan angka yang terdiri dari 7 digit. Jika digit-digit dalam satu angka diharuskan berbeda satu dengan yang lain, ada berapa kemungkinan nomor undian? Ada 7 digit angka untuk digunakan dalam sebuah undian. Ya. Ini sebagai latihan, silakan dikerjakan. Ya. Ada 7 digit. Ya, jika digit dalam satu angka diharuskan berbeda dengan satu yang lain. Misalnya ya, 7 digit ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kan berbeda. 7 digit 7 digit ini kan bisa saja 3, 3, 3, 3, 3, 3, 7 kali. Tapi itu tidak. Yang menjadi apa namanya? eh, Case-nya di sini adalah dia berbeda satu dengan yang lain. Bisa juga 2, 4, 7, 9, 10, 11 dan 12. Itu juga bisa. Tapi untuk menggunakan ya pakailah yang urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa kemungkinan nomor undiannya? Dengan menggunakan eh, teori-teori ataupun penjelasan-penjelasan saya tadi. Silakan ditulis.
Sampaikan jawabannya di kolom live chat. Saya berharap pada komunikasi ke depan nanti, kalau misalnya tatap muka, ini langsung saya minta untuk Anda salah satunya maju ke depan untuk menuliskan jadi papan tulis. Tapi karena ya kita secara live streaming seperti ini, ya saya berharap Anda juga aktif. Itulah kelemahannya kita. Sekali lagi. Jadi mudah-mudahan Anda mengerjakannya dengan serius di rumah. Oke? Soal yang berikutnya, berapa banyak jumlah urutan berbeda yang dihasilkan jika memasukkan 6 buah bola yang berbeda ke dalam 3 buah kotak? 6 buah bola dalam 3 buah kotak. Jadi 6 buah dalam 3. Masing-masing kotak, ya, persyaratannya hanya boleh diisi oleh 1 buah bola. Ya, oke. Ditulis saja dulu dan dikerjakan. Tidak harus sekarang, bisa juga sebentar. Baik, selanjutnya. Berapa banyak string yang dapat dibentuk, ya, yang terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula? Ya. Berapa banyak string yang dapat dibentuk yang terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda? Ditulis saja dulu. Oke, itu sebagai latihan. Yang keempat, tentukan banyaknya susunan 3 huruf yang berbeda yang dapat diperoleh dari kata smart. Ya. Tentukan banyaknya susunan 3 huruf yang berbeda yang dapat diperoleh dari kata smart. Ingat baik-baik. Ya. Entah itu SMA, entah itu ART, entah itu MART, entah itu TRA, entah itu TSM, ya silakan. Ya ini nanti silakan. Saya akan bagikan PPT-nya dalam bentuk PDF. Nanti kalian bisa catat sendiri untuk latihan-latihan. Ya, saya memegang prinsip semakin banyak Anda berlatih, itu semakin menguntungkan Anda. Tapi kalau Anda hanya menganggap diri sudah bisa untuk 1-2 latihan, kemudian latihan-latihan lain Anda abaikan, ya pastilah akan ada hambatan. Apalagi yang hanya eh, melihat orang bekerja, kemudian menganggap dirinya juga bisa. Nah, itu juga jangan ya. Ada orang yang seperti itu. Dia lihat temannya yang dianggap remeh bisa mengerjakannya, dia bisa, padahal dia belum kerja. Jangan sampai. Nah, ini contoh-contoh atau latihan nanti silakan dikerjakan. Nah, untuk permutasi, materinya itu tetap saya akan review ulang supaya Anda bisa eh, mencernanya lebih jelas. Oke, baik. Saya ulangi untuk permutasi faktorial ada n faktorial diambil dari, ingat urutannya, n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 sampai dengan 1. Ya, kita sepakat 0 faktorial sampai dengan 1. Ya, untuk faktorial 10 faktorial yang pertama dari 0 sampai dengan 9, ya kita seperti itu kan. 1 faktorial 1 kali, 2 faktorial 2 kali 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Berarti 9 faktorial 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali, ingat urutannya.
Ya, itu saya. Nah, kalau ini berarti ya 8 kali 7 faktorial, 7 faktorial dengan 7 faktorial sisa saling menyedakan. Akhirnya yang didapat hanya nilai 8. Ya. Karena 8 faktorial itu kan dimulai dari 8 kali 7 kali 6. Ya kan? Di bagian bawah ini ada eh, apa namanya? 7 faktorial berarti 7 faktorial itu kan 7 kali 6. 7 kali 6 itu bisa saling menyedakan. Jadilah nilainya hanya nilai 8. 5 faktorial. Ya. 5 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2. Maksud saya dari 5 ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya kan? Ya. 2 faktorial 2 kali 1. 2 kali 1 sudah bisa saling menyedakan antara pembilang dan penyebut. Tersisa 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1. 5 faktorial dikali 4. Ya. Yang 3 kali itu sudah bisa saling menyedakan lagi. Silakan. Yang saling menyedakan itu artinya pekerjaannya semakin ringan. Nah, ini lagi yang tadi eh, sesuai dengan apa namanya teoremanya. Ya. Untuk permutasi dari tiga huruf yang berbeda untuk SK yang tadi, nah permutasi D, kemudian yang ini tadi, nah ini juga tadi kan satu unsur, satu unsur, ada 4 unsur. Jadi 24. Ya. Ini berapa? Kalau ini berapa? Ya. Ada 20 mahasiswa. Akan dipilih satu orang yang akan menjadi ketua kelas dan bendahara kelas. Coba ada yang bisa mengerjakannya ini? Artinya untuk memilih ketua berarti ada berapa cara? Ada 20, ada 20 cara. Begitu ketua terpilih berarti tersisa lagi sekretaris. Ya. Masih ingat kan? Ya. Dikerjakan. Lanjut. Kalau ini bagaimana? Karena kebetulan di sini tidak ada huruf yang double atau berurutan persis, ya maka berarti dia 5, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang sudah mengerjakan dan kemudian benar, ya tepuk tangan sendiri. Yang tidak mengerjakan dan tidak tahu, tolong dikerjakan. Nah, untuk pertanyaan ini, untuk yang bagian A bagaimana? Tidak boleh ada pengulangan. Ini 1, 2, 3, 4, 5 tidak boleh berulang. Ya. Bagaimana kalau kita membentuk dia kombinasi 3 angka? Ya. Bisa saja kan 1, 2, 3. Ya. Bisa saja adalah 1, 4, 5. Ya kan? Yang jelas dia tidak boleh mengulang. Ya. Artinya bagaimana? Kalau kita masuk ke persamaan dari 5 angka 1, 2, 3, 4, 5 kita bentuk menjadi 3. Berapa faktorial? Berapa hasil? Bagaimana kalau ada pengulangan? Misalnya ya dia 1, 2, 3 bisa dengan 2, 3, 4, bisa dengan 2, 3, 5, bisa dengan eh, 1, 2, 4. Nah, begitu itu kan pengulangan. Ya, silakan. Ini juga ya, perhatikan angkanya ya, 5, 4, dan 2. Oke, itu untuk permutasi. Mudah-mudahan bisa eh, dimengerti. Kalaupun tidak dimengerti, silakan tambahkan referensi atau baca bahan-bahan yang lain yang bisa memudahkan. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan japri atau silakan juga live chat. Ya, oke. Itu untuk permutasi. Selanjutnya kita masuk ke kombinasi. Nah, ini juga penting. Kombinasi ini juga diperlukan pada saat kita, izinkan saya share screen supaya bisa kita lebih memahami.
Bentar, saya share screen dulu. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa tampak sama dengan yang ada di layar saya ini. Oke, kita masuk ke kombinasi, combine. Kombinasi itu adalah biasanya ya dari dasar kata adalah kita menggabungkan, combine. Kombinasi R unsur dari N unsur yang ada. Simbolnya adalah C. C adalah combine. Kalau faktorial tadi atau permutasi itu tanda seru. C atau combine R dari N. Ya. C R dari N. R apa namanya di bagian bawah dan N bagian atas. Ya. Atau bisa juga ditulis kombinasi R dari N. Ya. Sebenarnya secara definisinya kombinasi R dari N itu adalah banyak cara bagaimana kita mengelompokkan R, ya, yang diambil dari sekumpulan N. Saya ulang. Kombinasi R dari N sebenarnya adalah bagaimana cara kita mengelompokkan R unsur maksudnya sini, ya, yang kita ambil dari sekumpulan N unsur. Perbedaannya dengan permutasi, kombinasi tidak memperhatikan urut-urutan. Ya, oke, ya. Sehingga persamaannya kombinasi R dari N atau CR dari N ya sama dengan adalah N faktorial dibagi dengan R faktorial yang dikali dengan pengurangan N dikurangi R faktorial. Ya, simak baik-baik ya. Saya ulangi. Pengelompokan R unsur yang diambil dari kumpulan N unsur. Tapi tidak memperhatikan urutan. Ya, tidak ada urutan di situ. Oke. Contoh pertama. Kita mau menghitung kombinasi cara membuat campuran dua menu PMTAS dari 3 jenis ya sumber bahan pangan lokal. Beras, kita simpulkan B, sayur, simbolnya S, dan kacang hijau, itu K. 3 jenis B, S, dan K. Dua menu campuran. Ya, ingat mana R, mana N. Ya. Mana N, mana R. Ya. Unsur N dan unsur R. Karena kita sudah sepakat kombinasi itu tidak melihat urut-urutan, maka B atau BS itu bisa sama dengan S atau B. Maksud saya BS itu sama dengan SB, tidak lihat urutan. BK sama dengan KB, ya. Artinya bahwa kombinasi itu eh, antara beras dengan sayur itu sama dengan kalau kita kombinasi sayur dengan beras, seperti itu. Kombinasi beras dengan kacang hijau sama dengan kalau kacang hijau kombinasi dengan beras. Ya, oke. Selanjutnya sayur dengan kacang hijau itu sama dengan kalau kita kombinasi kacang hijau dengan sayur, ya kan? Sehingga ada kemungkinan tiga kombinasi yang kita hasilkan. Ya, dan dipahami. Ya, banyak menu yang kita dapatkan yaitu ya kita bedah. N-nya itu kan 3. N itu eh, menu, ada 3 menu, yaitu beras, eh, kacang hijau, ya kan? Ya, dengan sayur, ya kan? Nah, jenis makanan yang akan dicampur itu 2, ya, yang dimintakan. Maka R-nya sama dengan 2. Maka kombinasi 2 daripada 3 itu sama dengan
N faktorial, ya kan? Tadi rumusnya N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N kurang R faktorial. Sehingga N itu kan 3. 3 faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan 3 dikurangi 2 baru di faktorial. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1, ya kan? 2 faktorial itu kan 2 kali 1. Ya, 3 kurang 2, 1. 1 faktorial. 1 faktorial ini 1 kan? Ya. Jadi kita dapat nilainya untuk C23 atau kombinasi 23 itu sama dengan ya, 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial. Atau ya 3 dikali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1. Ini kan bisa kita langsung saling meniadakan ya. Itu bisa kita lihat yang saling meniadakan. Ya, yang ini bisa saling meniadakan dengan ya kan? Akhirnya hanya tersisa 3 yang dibagi dengan 1. Kemudian bisa diikuti. Jangan lupa menu itu disertakan karena yang ditanyakan adalah berapa jumlah menu. Jadi simpulannya itu harus dituliskan. Banyaknya menu yang dapat kita kombinasikan adalah contoh kedua. Ada 4 orang. Ambu, Broken, Charlie, dan Dorus. Akan mengadakan salam namaste. Salam namaste ini adalah salam yang eh, dianjurkan pada saat seperti saat ini ya, yang tidak langsung bersentuhan. Ya, banyaknya salam namaste yang terjadi di antara 4 orang ini adalah ya dengan catatan Ambu dan Broken itu sama dengan Broken dan Ambu. Ambu dengan Shirley sama dengan Shirley dengan Ambu. Ambu dengan Dorus sama Dorus dengan Ambu. Ya karena tidak memperhatikan urutan. Ya, Broken dengan Charlie. Ya, Broken dengan Dorus. Ya, Charlie dengan Dorus. Ya, ada eh, 6 eh, apa namanya kombinasi yang bisa jadi kalau tidak melihat urutan. Nah, bagaimana kalau kita selesaikan? Berapa orangnya? Ada 4. 4 itu apa? N. Berapa namaste yang diperlukan? 2. 2 bentuk namaste. Banyak orang yang namaste begitu. Artinya kombinasi R dari N itu sama dengan ya 4 faktorial atau N faktorial dibagi dengan 2 faktorial 4 kurang 2 faktorial. Oke. Sehingga kita dapatkan berapa? 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial itu sama dengan 4 faktorial. Oh, ini dia bergeser ya. Kali 2 faktorial yang dikali dengan pengurangan 4 dengan kurang 2 itu kan 2. Ya. Sehingga kita dapat itu bisa saling kita buat dia menjadi seperti itu. Ya. Saling meniadakan. Situ ya. Oke, ini kita tiadakan. Itu kita. Sehingga tersisa 4 kali 3 dibagi dengan 2 kali 1. 4 kali 3, 12. 12 bagi 2, tepat 6. Jadi ada 6 nomor string. Contoh ketiga. Diketahui ada 5 posyandu di salah satu kecamatan besar. Ya. Posyandu itu diberikan nama posyandu A, posyandu B, posyandu C, posyandu D, dan posyandu E. Minimal ada 3 posyandu yang dibutuhkan untuk membentuk posyandu gabungan. Ada 5 posyandu. Kita butuh minimal 3. Entah kombinasi antara A, B, C
atau BCD, atau CDE, atau ABE, atau ACE, atau ADE. Itu tidak tahu. Ya. Yang dibutuhkan 3 posyandu untuk membentuk posyandu gabungan. Posyandu gabungan. Nah, dengan teori ada 3 untuk membentuk satu. Pertanyaannya, tentukan banyak berapa atau banyaknya jalur koordinasi posyandu yang terbentuk. Ya, jalur koordinasi. Mungkin yang kedua, banyaknya posyandu gabungan yang terbentuk. Lihat kembali unsur-unsurnya. Ya, lihat kembali unsur-unsurnya untuk membentuk posyandu. Ya, ya walaupun di sini sudah tertera 10 jalur, ya itu jangan langsung diterima lurus-lurus, harus diketahui. Banyak posyandunya itu kan 5, N sama dengan 5. Banyak posyandu yang dibutuhkan, jalur organisasi adalah 2. Itu R. Dimasukkan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 5 kurang 2 faktorial. Kita ketemu 10 jalur. Sehingga hasilnya 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1. Atau 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial 3 faktorial. Itu uraian. Itu bisa saling menyediakan dan naik. Sehingga kita ketemu hasilnya 20 dibagi dengan 2. Atau 10 jalur. Ya, ini soal yang ya, kita buat dan menjadi simpulan. Ada 10 posyandu gabungan. Silakan ditulis ini latihan. Seorang mahasiswa diharuskan mengerjakan 6 dari 8 soal UTS biostatistika. Saya ulangi. Seorang mahasiswa diwajibkan mengerjakan 6 dari 8 soal biostatistika. Tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan dari 8 soal. 1 sampai 4 wajib, 5, 6, 7, 8 sunnah. Tidak wajib. Ya. Nomor 1 sampai 4-nya yang wajib kerjakan. Pertanyaannya, berapa banyak pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa tersebut? Mana N-nya, mana R-nya ya. Perhatikan baik-baik. Silakan ditulis. Kalau mau langsung dikerja, silakan juga. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua, jika nilainya seperti ini, kombinasi 4 dari 6 itu nilainya berapa? Soalnya seperti ini. Kombinasi 4 dari 6 itu berapa? Atau kalau begini soalnya. Perkalian antara
kombinasi 2 dari 7, dan kombinasi 3 dari 5. Itu hasilnya berapa? Tulis saja dulu. Ya, namanya latihan. Yang berikutnya, ya, kombinasi daripada tentukan nilai N jika kombinasi 5 daripada N tambah 1. Nah, itu sama dengan kombinasi 4 dari N gitu. Ya, tuh. Untuk persiapan menghadapi kejuaraan tenis meja antar Posyandu akan disusun pasangan pemain yang terdiri dari 2 orang. Bila tersedia 10 pemain putra dan 5 pemain putri, berapa banyak pasangan pemain yang dapat dipilih? Ya, untuk yang pertama pasangan putra, yang kedua pasangan putri, yang ketiga pasangan campuran. Ya. Oke, saya ulangi. Untuk persiapan menghadapi kejuaraan tenis meja antar Posyandu akan disusun pasangan pemain yang terdiri dari 2 orang. Pasangannya 2 orang. Bila tersedia 10 pemain putra dan 5 pemain putri, berapa banyak pasangan pemain yang dapat dipilih untuk hanya pasangan putra, hanya pasangan putri, dan pasangan campuran. Oke. Baik, saya kira cukup kali ini. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Harapan saya semua latihan yang saya sebutkan, yang saya sampaikan di slide tadi itu dikerjakan ya. Itu menjadi tugas. Ya, tugas silakan ditulis, tulis tangan. Paling lambat minggu depan ya, paling lambat depan. Taruh saja di meja di dalam ruangan atau dikoordinir oleh ketua kelas. Oke, saya akan sharekan file ini juga, dan terima kasih. Kita jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita sudah bisa langsung bertemu muka dengan muka dan kita latihan sama-sama. Ya. Kelebihan jam yang ada karena ini panjang perkuliahannya, silakan kerjakan tugas-tugas tadi secara bersama-sama. Kalau masih latihan, masih PR atau tugas bisa secara bersama-sama dengan teman atau kelompok belajar, silakan sambil mendengarkan atau menyimak materi dari saya. Oke, akhir kata saya minta maaf. Eh, Kalau ada kekurangan atau mau minta cepat, silakan di replay atau di rewind. Kita ketemu minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Tuhan memberkati kita. Shalom. Salam sehat. Ya.